A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-shaumu bab menerangkan puasa. As-shaumu wa al-imtina' bi niyatin 'anil mufattirat jam'an min syahr Ramadan. Puasa adalah mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, maksudnya adalah mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari di bulan Ramadan ya. Dengan menggunakan niat. Tapi kalau di bulan Ramadan itu ketika puasa Ramadan ya, kalau puasa biasa ya hanya mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, yaitu mulai dari munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan menggunakan niat ya. Karena puasa tidak hanya Ramadan, ada puasa sunnah ya, puasa Senin Kemis, kemudian puasa Arafah, terus puasa Asyura, terus puasa Dawud, dan puasa-puasa yang lain. Mencegah diri dari perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa contohnya itu hal-hal yang masuk dalam perut ya, perut, kemudian jima, kemudian menyengaja mutah-mutah, kemudian haid, nifas, kemudian murtad, kemudian onani sampai keluar mani, atau menyengaja keluar mani. Wujubus shaumi, kewajiban puasa. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin mutiqin lahu dhahirin wal haidi wan nifas. Puasa wajib atas setiap orang yang muslim yang mukallaf. Mukallaf berarti baligh dan berakal ya, yang mampu kuat puasa, yang suci dari haid dan nifas. Jadi puasa wajib terhadap orang yang muslim, mengecualikan orang kafir seperti kemarin ya. Orang kafir tidak wajib puasa, maksudnya tidak wajib puasa itu tidak wajib dalam hukum dunia ya. Dalam kitab fikih itu diterangkan seperti itu. Artinya ketika ada orang kafir zimmi yang dalam perlindungan negara Islam atau orang-orang Islam ya, yang menerapkan hukum dan syariat Islam, itu ketika dia tidak puasa tidak wajib orang muslim memaksanya puasa ya, karena dia tidak wajib. Akan tapi besok kalau di akhirat tetap dia mendapatkan dosa karena meninggalkan puasa, karena orang-orang kafir juga mukhatabuna bi furu'i syariat ya, yaitu perintah Allah kepada semua manusia ya, termasuk orang kafir. Dan orang kafir sebenarnya bisa puasa, yaitu dengan masuk Islam dulu, karena ibadah itu syaratnya harus Islam dan iman ya. Jadi besok di akhirat ya dimasukkan neraka karena dosa kafirnya, juga karena meninggalkan sholat, juga karena meninggalkan zakat, juga karena meninggalkan puasa dan yang lain sebagainya. Ya, bisa puasa yaitu dengan Islam dulu, iman dulu. Kemudian mukallaf baligh dan akil. Jadi orang yang tidak baligh tidak wajib puasa, yaitu anak kecil. Tapi walaupun tidak wajib puasa tetap diperintah untuk puasa, yaitu ketika berumur 7 tahun, dan dipukul kalau tidak mau puasa ketika berumur 10 tahun, tapi dengan pukulan yang mendidik, tidak pukulan yang menyiksa ya. Pukulan yang mendidik yaitu yang tidak menjadikan luka dalam dan juga tidak membekas ya.
itu dengan hal-hal atau alat-alat yang ringan seperti digambarkan dalam kitab itu pucuk kain atau sama mana di di fisik ya dengan dijiwet atau dijewer tapi kencang-kencang ya. Sampai kesakitan ini ya enggak, karena anak kadang digertak saja sudah takut ya, digertak saja sudah takut ya. Tapi kalau tanpa dipukul dia sudah leren ya, itu digertak diseneni ya jangan dipukul karena ada step by step ya. Ya karena memang bocah dewi-dewi harus digertak diseneni dimarahi masih tidak mau sholat ya memang dipukul, tapi dipukul mendidik yaitu dengan alat-alat yang ringan ya. Kalau sudah berumur 10 tahun dan tidak mau sholat dan tidak mau puasa, mutikin lahu yang kuat ya, mengecualikan yaitu orang yang tidak kuat ya, yaitu pekerja berat itu sebenarnya boleh meninggalkan puasa, tapi malamnya harus niat puasa dan paginya juga puasa. Tapi di tengah-tengah dia tidak kuat puasa, mungkin pekerjaannya adalah tukang batu ya, atau pekerja proyek bangunan yang gede, proyek bangunan jalan ya yang panas-panasan. Kalau nggak makan maka dia bisa sakit atau tidak bisa meneruskan pekerjaannya, maka boleh untuk tidak puasa, boleh untuk membatalkan puasa, tapi mulai awal tetap puasa ya. Kalau tidak kuat terus baru membatalkan. Dan juga orang yang sakit itu tidak kuat puasa maka tidak wajib puasa. Dan juga orang tua yang tidak kuat puasa tidak wajib puasa ya. Puasa. Tapi itu orang sakit dipaksakan puasa ya boleh. Wajib itu artinya tidak. Wajib artinya orang wajib artinya itu boleh ya, boleh. Tapi kalau tidak kuat yang membatalkan puasa. Tahirin melahid wan nifas, harus suci dari haid dan nifas. Kalau haid dan nifas tidak boleh puasa. Waktul wujub bistikmali Sya'ban sahayam au bidu'atihil Ramadan. Ini penentuan bulan Ramadan, yaitu dengan cara pertama yaitu dengan melihat hilal, yaitu malam 30 Sya'ban, malam 30 Sya'ban. Dan ketika pada malam yang 30 Sya'ban ini terlihat bulan, maka 30 Sya'ban menjadi satu Ramadan ya. Ramadan. Nah, ketika ada orang yang melihat bulan pada malam 30 Sya'ban, ini harus menghubungi ya, atau melapor kepada pemerintah supaya pemerintah ini nanti menetapkan bulan Ramadan dengan persaksian dia ya, sehingga nanti persaksian dia ini menjadi hukum atau dasar hukum dari penentuan awal Ramadan untuk semua masyarakat atau rakyat di daerah pemerintahan tadi. Nah, di zaman sekarang itu ada timnya, yaitu tim ru'yah dari organisasi besar Indonesia, NU Muhammadiyah. Muhammadiyah pun sekarang juga ada ru'yah, karena memang dalilnya adalah sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kamu berpuasa karena melihat bulan, dan kamu membuka puasa karena juga melihat bulan. Jadi ada ru'yah, walaupun tidak meninggalkan hisab, karena hisab dan ru'yah itu saling mendukung ya. Karena perhitungan hisab itu menolong bisa diru'yahnya hilal atau tidak, karena hisab itu bulan itu bisa dilihat kalau memang dihitung di atas 2 derajat di atas garis khatulistiwa. Istilah imkanur ru'yah, kemungkinan bisa dilihat
Kemudian ketika bisa dilihat dengan nyata, namanya wujudur ru'yah, yaitu memang nyata dilihat atau adanya penglihatan pada bulan. Dan persaksian dalam melihat bulan itu cukup satu orang ya, satu orang sudah cukup. Karena persaksian dalam hukum Islam itu kebanyakannya adalah 2 orang, minimal 2 orang laki-laki atau satu orang laki-laki 2 orang perempuan, karena 2 orang perempuan itu dihukumi satu orang laki-laki pada persaksian persidangan agama Islam ya, persidangan dalam kitab fikih. Kecuali dalam permasalahan penetapan bulan Ramadan itu cukup 1 orang laki-laki saja. Kalau sekarang sudah ada tim ya dari organisasi besar, PNU, Muhammadiyah, dan organisasi yang lain, atau bahkan dari pemerintah sendiri punya tim. Jadi yang melihat gak terima wong siji ancen goleki bulan, akan mencari bulan. Ketika tidak bisa diru'yah pada malam 30 Sya'ban, ini bulannya tidak kelihatan, maka bulan Ramadan itu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari ya. Kemudian setelah 30 hari ini setelahnya adalah 1 Ramadan. Seperti ada dawuh au kama qol ya, sumu li ru'yatihi wa fa in hum ma'alaikum fa'id amu salatina Sya'ban ya, yaitu puasalah kamu bulan Ramadan ketika melihat bulan, tapi ketika mendung ya, mendung dan tidak terlihat bulan atau tidak mendung ya, dalam hadisnya mendung, maka dengan menyempurnakan 30 Sya'ban. Al-mufattirat ya at-taqayyu amdan, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu sengaja muntah. Sengaja muntah itu berarti ngelogok apa jenis tenggorokannya dengan jari atau dengan alat ya, kemudian muntah. Kalau muntah tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa. Usulu ainin lal jawfi min ahadil manafid, yaitu memasukkan atau masuknya benda ya, atau makanan kepada perut dari bolongan tubuh manusia ya, dari mulut, dari hidung ya, dari telinga ya. Ya tidak harus perut lah, maksudnya dalam dan organ dalam tubuh manusia ya, seperti korek kuping terus masuk ke dalam, itu juga membatalkan puasa ya. Kemudian hidung, kemudian silet ya, silet atau kubul atau dubur. Nah, kalau mata ini ketika tetesan air mata itu ke dalam kitab fikih ada yang mengatakan itu tidak batal ya, walaupun rasa pahit-pahit. Kemudian infus juga, infus masuk ke pembuluh darah. Kalau suntik kelihatannya tidak membatalkan puasa. Al-jima, jima, ya. Al-istimna yaitu onani atau masturbasi sampai keluar mani. Al-haidu, haid, wa an-nifasu nifas, ar-ridatu murtad. Na'udzubillah misalnya keluar dari Islam. Alladzina yubahu lahumul fitru, orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Al-maridu idza khafat darar, yang pertama yaitu orang sakit yang ketika dia berpuasa maka dia akan mendapatkan bahaya ya. Bahaya itu artinya nanti dia mati atau tambah sakit atau sembuhnya malah lama dan lain sebagainya. Yang kedua itu al-musafir safaran tawilan. Yang kedua yaitu orang yang bepergian dengan jarak yang jauh. Yang bepergian dengan jarak yang jauh
maka boleh tidak berpuasa. Perjalanan jauh di sini maksudnya yaitu mencapai 2 marhalah ya, yaitu 85 kilonan ya. Seperti perjalanan yang diperbolehkan untuk jamak dan qashar sholat ya. Tapi maksudnya boleh tidak puasa itu bukan harus mencapai 85 baru boleh, tapi dia berangkat dan keluar dari gerbang desa itu apa jenis dia niat atau bertujuan untuk perjalanan jauh itu sudah boleh tidak berpuasa ya, tidak harus menunggu 85. Artinya perjalanan ini adalah perjalanan jauh ya, jadi lebih dari 55 kilo, jadi sudah keluar dari gerbang desa ya boleh tidak berpuasa. Al-hamil wal murdi idza khafata al-anfusima wa ala waladihima. Yang ketiga yaitu orang yang mengandung, orang yang hamil dan orang yang menyusui ketika dia khawatir terhadap dirinya sendiri atau dia khawatir terhadap anaknya. Kalau orang yang hamil atau yang mengandung khawatir terhadap anaknya itu artinya nanti takut keguguran atau nanti bayinya lahir prematur atau gizi untuk bayinya ini kurang ya. Jadi dia tidak berpuasa agar memberikan asupan gizi untuk anaknya. Kalau orang yang menyusui khawatir kepada anaknya, takut kalau ketika dia menyusui airnya kurang ya, atau kualitas airnya kurang baik ya. Jadi dia meninggalkan puasa atau kurang banyak ya. Kalau puasa karena apa jenis, karena mengkhawatirkan anaknya. Kalau mengkhawatirkan dirinya mungkin dia nanti takutnya kalau ya puasa kan dengan keadaan hamil dia bisa sakit, atau puasa dengan keadaan menyusui dia lemas tambah sakit. Asyah wal ajuz al ajizani anisom, yaitu orang tua yang orang tua laki-laki atau orang tua perempuan yang tidak mampu puasa. Qada usaum yajibu ala man yubalal fitru al qada faqat. Ilal hamil wal murdi idza khafat al walad faqat fa ijmal qada wal fidyah an kulli yaumin muddu amin. Orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa maka wajib mengqadoni puasanya saja, kecuali orang yang hamil dan orang yang menyusui ketika dia khawatir kepada anaknya saja. Ini dia wajib mengqadai dan membayar fidyah setiap hari, yaitu 1 mud makanan. 1 mud makanan itu berarti 6 on, meninggalkan 1 hari puasa 6 on yang disedekahkan itu kepada fakir miskin. Ketika dia tidak khawatir pada dirinya tapi khawatir pada anaknya ya. Kalau dia khawatir pada dirinya maka wajib qada saja, atau dia khawatir pada dirinya plus anaknya maka dia juga qada saja. Kalau dia khawatir pada anaknya saja maka dia wajib qada dan fidyah. Wasyah wal ajuz wal marid alladzi raja syifa'u yutimun aqyam ba'da kulli yaumin. Orang tua, laki-laki, orang tua perempuan, dan orang yang sakit, yang sakitnya itu sudah kronis, yang apa jenis kesembuhannya itu tipis, bisa sembuh lagi itu tipis, maka dia tidak mengqadai puasanya, akan tapi membayar fidyah, yaitu dengan memberikan makan. Mensedekahkan atau memberikan makanan, atau memberikan bahan pokok setiap harinya, yaitu satu maut ya. Yaitu orang tua, laki-laki, perempuan, dan orang yang sakit dengan penyakit kronis yang kesembuhannya itu tipis.
Sunanus shaum takhirus sahur wa ta'jilul fitri. Kesunahan sahur yaitu yang pertama mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur yaitu mendekati dengan fajar shadiq. Tapi mendekatinya jangan sampai 5 menit ya, 10 menit enggak ya, antaranya setengah jam dari mau terbitnya fajar shadiq. Nanti kalau pas imsak ya berhenti. Walaupun imsak boleh makan, tapi di pertengahan itu kemungkinan sudah masuk azan tapi belum diadzani, karena perhitungan falak itu pasti ada ikhtiyat. Karena orang azan itu azan di masjid di musola itu bukan berarti itu adalah awal dari masuknya subuh. Bisa jadi sebelumnya sudah masuk tapi baru azan antaranya 5 menit seterusnya atau 10 menit seterusnya. Yang kedua yaitu takjil fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Ketika azan maghrib langsung berbuka ya, walaupun tidak dengan menggunakan makanan berat dulu ya, bisa dengan menggunakan kurma ya, kemudian air putih ya, dan lain sebagainya, buah ya. Al-fitru ala tamrin aw ma'in, yaitu berbuka dengan kurma atau dengan menggunakan air putih. Tarkul kalam qaubih, yaitu meninggalkan kata-kata atau perkataan atau pembicaraan yang jelek ya, jelek ya. Karena puasa itu adalah bentuk daripada riyadhah ya, bentuk daripada olah jiwa atau olah nafsu untuk meninggalkan keharaman ya, kemudian kemakruhan ya. Bahkan puasa itu kan meninggalkan perkara mubah karena Allah kan, yaitu dia meninggalkan makan, minum, jima. Makan, minum, jima kepada istri kan perkara yang mubah. Perkara mubah saja bisa meninggalkan, apalagi perkara yang haram. Itu bentuk latihan kesabaran dan bentuk latihan olah jiwa untuk untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kesunahannya adalah meninggalkan perkataan yang jelek ya, walaupun meninggalkan perkataan yang jelek, tidak puasa pun tetap dilarang. Al-iktsar minas shadaqah wa tilawatil Qur'an, yaitu memperbanyak sedekah dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Al-muftir bijima'in yajmalil qada wal kafarah. Orang yang membatalkan puasa dengan jima maka wajib qada dan wajib kafarah, yaitu kafarah jima di bulan Ramadan. Jima yaitu ya bersetubuh atau berhubungan tubuh ya. Jadi dia membatalkan puasa itu dengan jima atau berhubungan tubuh. Berbeda ketika dia itu membatalkan puasa bukan karena jima, dia makan dulu, minum dulu, kan berarti batalnya karena makan dan minum. Setelah itu baru jima, itu beda lagi. Kalau dia itu puasa kemudian jima, itu namanya membatalkan puasa dengan jima, dan ini wajib qada dan juga kafarat. Kafarat itu hukumannya berat, kafarat itu berat, kecuali kalau dia makan dulu baru jima. Walaupun yuk makan di bulan Ramadan ya nggak baik ya, ketika tidak diperbolehkan ya haram juga dosa. Tapi dia tidak wajib kafarat, hanya qada saja ketika makan dulu baru jima. Karena kafarat di bulan Ramadan itu berat ya. Al-kafarat yaitu dengan satu, memerdekakan budak ya. Kalau tidak mampu, tidak ada budak, apalagi zaman sekarang, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga itu memberikan makan, kalau tidak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, yaitu memberikan makan kepada orang fakir dan miskin, ya setiap orang fakir miskin itu 6 mud, yaitu 36 kilo berarti. Nah, 1 mud yaitu 6 on kali 60, yaitu 36 kilo. Iki cik mending, cik lumayan kalau puasa 2 bulan berturut-turut atau memerdekakan budak, ini kan
berat, wong budak itu harganya miliatan. Kalau ada, sekarang tidak ada. Al kafaratu hiya itqu raqabatin muslimatin. Kafara yaitu dengan memerdekakan budak yang Islam. Al syamu syahrain mutatabi'ain. Atau kalau tidak menemukan budak yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ghairi yaumil qada. Selain puasa qada berarti 2 bulan plus 1 hari qada. Au it'amu sittin miskinan, atau memberikan makan 60 orang miskin, likulli miskinin mudun, setiap satu orang miskin yaitu 1 mud. Min ghalibi kutiba baladi, yaitu makanan pokok dari daerah tersebut ya. Kalau di Indonesia itu kebanyakan beras. Al ayam allati yahrumu fiha shaum. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yaumul Idul Fitri, yang pertama itu hari raya Idul Fitri. Yaumul Idul Adha. Wa ayyamut tasrik wa salbada. Yang kedua itu hari raya Idul Adha dan hari tasrik, yaitu hari 3 hari setelah hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Yaumul Syakki, yaitu yang ketiga itu hari Syak. Hari Syak itu artinya tanggal 30 ya, tanggal 30 Sa'ban. Ini tidak terlihat bulan. Apakah terlihat bulan atau tidak, ini ada yang mengatakan terlihat, ada yang mengatakan tidak ya, tapi tidak ada yang bersaksi. Cuma ada kabar yang beredar itu ada yang melihat, tapi tidak ada yang bersaksi, itu masih ragu ya. Maka tanggal 30 tidak boleh puasa. Wanisfi asanim saban ila aisyahu bima qablahu, dan juga pertengahan atau kedua dari bulan Sa'ban, yaitu tanggal 16 sampai tanggal 30, kecuali dia memang mempunyai wiridan puasa. Seperti biasanya dia memang puasa Senin Kamis, dan bertepatan Senin Kamisnya itu hari tanggal setelah tanggal 15, atau dia punya wiridan puasa Dawud ya, atau dia ngodoi puasa yang Ramadan ya. Nah, itu boleh. Itu maksudnya illa ayyasilahu bima qabla. Al ayam allati yusannu shaumuha. Hari-hari yang disunahkan puasa. Ya yaumul isnan wal khamis min kulli usbu'in, yaitu hari Senin dan Kamis. Al ayam bid, yaitu hari putih ya. Putih maksudnya di sini yaitu pada waktu bulan purnama atau bulan apa jenis, bulan menyinari pas terang ya, pas terang. Baya asal asyara warabi asyara khamsa asyara minggulisarin, yaitu tanggal 13, 14, 15 pertengahan bulan ya, bulan yaitu bulan Hijriyah, bukan Masehi ya, bulan Hijriyah, karena penentuan Hijriyah itu dengan menggunakan bulan, bukan Januari, Februari, Maret ya. Wasitatul ayam alati tali Idul Fitri ya, yang ketiga itu 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Itu boleh berurutan, boleh tidak berurutan ya. Artinya dia dilakukan di pertengahan Syawal atau di akhir Syawal. Kalau masih Syawal tetap disunahkan 6 hari setelah Idul Fitri. Boleh beriringan puasanya atau loncat-loncat ya. Setelah Idul Fitri 1, kemudian tanggal 5 1 lagi, terus tanggal 10 1 lagi, itu juga boleh. Kemudian hari Arafah tanggal 9 Dzul Hijjah, kemudian hari Asyura yaitu 10 Muharram di setiap tahun. As-shaumu anil mayyit, puasa atas nama mayit. Man mata wa alaihi shaumun lam yakdihi bi ghairi udrin yut'imu anhu waliyuhu muddu ta'amin likulli yaumin. Seseorang yang meninggal, dia mempunyai tanggungan puasa yang belum diqadha.
dan dia meninggalkan puasanya tanpa uzur, kecuali kalau uzur ya. Kalau uzur maka tidak usah itu dibayari fidyah. Yut'imu anhu waliyuhu muddu ta'amin likulli yaumin. Maka walinya atau ahli warisnya membayar fidyah setiap harinya, yaitu 6 on. Jadi orang yang meninggal dan dia mempunyai tanggungan puasa yang belum diqadai, yang dia meninggalkan puasa tanpa uzur, mengecualikan yaitu ketika dia uzur, contohnya dia sakit ya, atau apa jenis tua ya, tua sih wajib difidyah ya, sudah difidyah pada waktu hidupnya itu, maka dibayar fidyah setiap hari yaitu 1 mod, yaitu 6 on. Tapi kalau di daerah Jawa Indonesia itu dengan uzur atau tidak uzur biasanya tetap difidyah. Biasanya orang tua atau orang yang meninggal ini kan sakit ataupun stroke ataupun koma, itu kan tidak wajib puasa ya, dan itu adalah uzur meninggalkan puasa. Tapi itu biasanya dihitung hariannya untuk dibayar fidyah ya. Mungkin itu masuk di dalam sedekah lah, belum masuk dalam sedekah. Karena yang dimaksud di sini itu adalah tanpa uzur, yaitu dia mungkin kuat terus tidak mengqadhoni duit tanggungan puasa, kemudian meninggal, maka ahli walinya atau ahli warisnya itu membayar fidyah ya, atau 1 hari yaitu 1 mud 6 on. Awyasumanu ahadu aqaribihi, atau tidak dibayarkan fidyah tapi ahli warisnya atau kerabatnya itu ada yang mengqadai puasanya ya. Wa yajil ajnabi, jadi mempunyai 2 opsi, bisa dibayarkan fidyahnya, bisa diganti utawa diqadai oleh orang lain puasanya atau kerabatnya ahli warisnya. Wa yajuzul ajnabi ayasuman minhu aw min walihi, atau orang lain tidak harus kerabatnya itu boleh mengqadai puasanya mayit dengan izin mayit pada waktu hidup ya. Nanti kalau aku mati, aku punya utang puasa ini ya, ini pas keadaan sakit ya, nanti kamu puasa atas namaku ya. Atau izin daripada walinya mayit, yaitu ahli warisnya bilang kepada orang lain untuk diqadai puasanya.